Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reswa Usti Perdana, NIM 19086419. Jurusan Pendidikan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan, Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang administrasi layanan khusus. Pengertian administrasi layanan khusus. Administrasi layanan khusus adalah memberi layanan secara khusus atau suatu usaha yang secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Jenis-jenis layanan khusus dan pengolahannya. Pelayanan khusus yang diberikan sekolah kepada peserta didik antar sekolah satu dengan sekolah lainnya pada umumnya sama, tetapi proses pengolahan dan pemanfaatannya yang berbeda. Beberapa bentuk layanan khusus yang ada di sekolah antara lain yang pertama yaitu pustaka. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan mengajar proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi-informasi yang dibutuhkan serta memberi layanan rekreatif melalui koleksi bahan pustaka. Ada beberapa jenis perpustakaan di sekolah yang pada dasarnya disesuaikan dengan jenjang atau tingkat sekolah yang bersangkutan. Jenis-jenis perpustakaan adalah perpustakaan taman kanak-kanak, perpustakaan sekolah dasar, perpustakaan sekolah lanjutan tingkat pertama, dan perpustakaan sekolah lanjutan tingkat atas. Semua jenis perpustakaan sekolah yang disebutkan di atas dikelola berdasarkan tujuan khusus masing-masing jenis dan jenjang sekolah. Fungsi-fungsi dari perpustakaan sekolah adalah: yang pertama, fungsi pendidikan; yang kedua, fungsi informasi; yang ketiga, fungsi rekreasi; yang keempat, fungsi penelitian; yang kelima, fungsi pelayanan hobi atau penyeluruhan hobi; yang terakhir yaitu fungsi penamaan rasa tanggung jawab. Peranan guru dalam administrasi perpustakaan sekolah. Ada beberapa peranan guru yang terlibat dalam administrasi perpustakaan sekolah. Peran tersebut antara lain: yang pertama, memperkenalkan buku-buku kepada siswa dan guru-guru; yang kedua, memilih buku-buku dan bahan pustaka lainnya yang akan dibeli; yang ketiga, mempromosikan perpustakaan baik untuk pemakaian maupun pembinaannya; yang kelima yaitu yang keempat, mengetahui jenis dan menguasai kriteria-kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi; yang terakhir, mengusahakan agar siswa aktif membantu perkembangan perpustakaan. Yang kedua dari beberapa bentuk layanan khusus yaitu labor. Laboratorium secara sederhana dapat diuraikan sebagai suatu tempat di mana dosen, mahasiswa, guru, siswa, dan orang lainnya melaksanakan kegiatan kerja ilmiah seperti praktikum, observasi, penelitian, demokrasi, dan pembuatan model-model dalam rangka kegiatan belajar mengajar. Adapun jenis-jenis dari laboratorium. Laboratorium dapat dibedakan atas beberapa jenis-jenis laboratorium tersebut. Biasanya disesuaikan dengan bidang studi atau bidang studi tertentu. Jenis laboratorium tersebut antara lain: yang pertama, menurut bidang studi, misalnya laboratorium kimia, fisika,
PMP, dan sebagainya. Yang kedua yaitu menurut kelompok bidang studi, misalnya laboratorium IPS dan IPA. Yang ketiga untuk bidang ilmu teknik labor dapat diartikan sebagai workshop atau bengkel kerja. Dan yang ketiga dari bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yaitu UKS atau usaha kesehatan sekolah. Usaha kesehatan sekolah merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat yang pada gilirannya menghasilkan derajat kesehatan peserta didik. Yang usaha kesehatan sekolah tersebut bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab peserta didik dan masyarakat di mana sekolah itu berada. Dan adapun tujuan dari kesehatan sekolah. Tujuan khusus untuk kesehatan sekolah adalah agar siswa memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan untuk melaksanakan prinsip-prinsip hidup sehat serta berpartisipasi aktif di dalam usaha peningkatan kesehatan di sekolah, di rumah tangga, maupun di lingkungan masyarakat. Yang kedua yaitu sehat dalam arti fisik, mental, maupun sosial. Yang ketiga memiliki daya hayal dan daya tangkap terhadap pengaruh buruk. Penyalahgunaan narkotika, obat dan bahan berbahaya seperti alkohol, rokok, dan sebagainya. Yang keempat dari bentuk layanan khusus di sekolah yaitu kafetaria sekolah, yaitu pertimbangan awal pendirian kafetaria atau warung kantin sekolah adalah bukan karena unsur bisnis semata, tanpa memperhitungkan aspek lain yang lebih penting. Keberadaan kafetaria atau warung di sekolah diharapkan mampu menyokong kelancaran proses belajar mengajar dari sisi keperluan akan makanan bagi siswa. Warung di sekolah secara tidak langsung mempunyai kaitan dengan proses belajar mengajar di sekolah. Ada kalanya proses belajar mengajar tidak dapat berjalan sebagainya semestinya karena siswa lapar dan haus. Warung di sekolah tidak harus diadministrasi oleh sekolah, tetapi dapat diadministrasi oleh pribadi di luar sekolah atau oleh dharma wanita sekolah. Namun warung atau kantin sekolah ini tidak boleh terlepas dari perhatian kepala sekolah. Kepala sekolah harus memikirkan atau mengupayakan kehadiran warung atau kantin sekolah itu mempunyai sumbangan positif proses belajar mengajar anak di sekolah. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam administrasi kantin atau warung itu adalah yang pertama, administrasi warung atau kantin sekolah harus menjaga kesehatan masakan-masakan yang disajikan kepada siswa agar siswa tidak sakit dan tidak dapat mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu kebersihan tempat juga harus menjadi pertimbangan utama, karena kebersihan diharapkan dapat menjauhkan penyebaran hama penyakit. Yang ketiga, makanan-makanan yang disediakan hendaknya makanan yang bergizi tinggi dan bila mana perlu dapat menambahkan vitamin-vitamin yang diperlukan siswa pada umumnya. Yang keempat, harga makanan hendaknya dapat dijangkau atau sesuai dengan kondisi ekonomi siswa. Yang kelima yaitu usahakan agar warung atau kantin di sekolah tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlama-lama atau nongkrong sehingga tidak dapat atau tidak mengikuti proses belajar mengajar. Kondisi yang demikian akan menyokong munculnya perilaku-perilaku negatif terhadap atau bagi siswa itu sendiri.
Yang kelima dari bentuk layanan khusus di sekolah yaitu sarana ibadah. Di setiap sekolah, layanan rumah peribadahan sangat diperlukan. Layanan rumah peribadahan merupakan sebuah layanan yang diberikan sekolah dengan maksud agar layanan tersebut bisa digunakan untuk beribadah maupun melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, serta bisa membentuk kerohanian bagi peserta didik, khususnya pada pihak sekolah lain pada umumnya, agar bisa menjadi manusia yang baik dan beriman. Adanya sebuah layanan rumah peribadahan di sekolah sangat penting menunjang proses pembelajaran, mengingat bahwa pembelajaran bisa dilakukan di mana saja, termasuk salah satunya adalah di rumah peribadahan. Adapun layanan rumah peribadahan yang biasanya di sekolah adalah masjid atau gereja. Yang keenam dari bentuk layanan khusus di sekolah yaitu asrama. Bagi para peserta didik, khususnya jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, terutama bagi mereka yang jauh dari orang tuanya, diperlukan asrama. Selain manfaat untuk peserta didik, asrama mempunyai manfaat bagi peserta didik dan petugas asrama tersebut. Adapun layanan asrama sekolah sangat bermanfaat bagi peserta didik, di antaranya yang pertama, tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya, terutama jika berbentuk kelompok. Yang kedua, sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. Yang ketiga, jika antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu dan menolong. Yang keempat, dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. Yang kelima, merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. Yang ketujuh dari bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yaitu koperasi. Koperasi yang mengandung arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu, definisi koperasi dapat memberikan arti sebagai berikut. Yang pertama yaitu koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan yang memberikan masuk dan keluarnya sebagai anggota dan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmani para anggotanya. Tersebut mengandung unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal atau bukan akumulasi modal, akan tetapi persekutuan sosial. Yang kedua, sukarela untuk menjadi anggota netral terhadap aliran dan agama. Yang ketiga yaitu tujuan mempertinggi kesejahteraan jasmani anggota-anggota dengan bekerja sama dengan kekeluargaan. Layanan koperasi mendidik para peserta didik untuk dapat berwirausaha. Hal ini sangat membantu peserta didik di kehidupan yang akan datang. Koperasi sekolah adalah koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, maupun sekolah, dan dalam pengolahannya melibatkan guru dan personalia sekolah. Sedangkan koperasi peserta didik atau biasa disebut dengan koperasi siswa atau KOPSIS adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengolahannya adalah oleh peserta didik. Kedudukan guru di dalam KOPSIS adalah sebagai pembimbing saja. Kerjasama dalam masyarakat modern telah nampak wujudnya
dalam suatu jaringan sistem yang lebih kompleks. Bentuk-bentuk ikatan persekutuan hidup telah berkembang dan menjadi lebih beragam. Kini kerjasama di samping memenuhi kebutuhan menjaga kelangsungan hidup dan rasa aman, juga untuk memperoleh kasih sayang dan persahabatan seperti dalam keluarga, dalam paguyuban, juga telah digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diinginkan seperti nampak pada bentuk-bentuk. Yang kedelapan dari bentuk layanan khusus yang ada di sekolah yaitu transportasi. Sarana transportasi bagi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi yang diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolah dan sekolah dasar, yaitu penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. Adapun peran-peran guru dalam administrasi layanan khusus. Yang pertama yaitu keterlibatan guru dalam administrasi perpustakaan, misalnya memperkenalkan buku-buku kepada siswa. Yang kedua, mengetahui jenis dan menguasai kriteria umum yang menentukan baik buruknya suatu koleksi buku-buku perpustakaan. Yang ketiga yaitu mempromosikan perpustakaan baik pemakaian maupun untuk pembinaannya. Berikut ini merupakan tugas dari pengelola sekolah, yaitu yang pertama membuat peraturan penyelenggaraan asrama, misalnya menentukan beberapa syarat dalam penerimaan atau pelepasan para siswa untuk dapat diterima sebagai penghuni asrama sekolah. Yang kedua, menentukan biaya atau minimum tidak komersil, dalam arti bahwa sekolah untuk mendidik para penghuni asrama agar dapat bertanggung jawab, mandiri, dan menghargai diri. Yang ketiga, menentukan waktu pembayaran sewa, misalnya ditarik setiap satu semester sekali atau setiap bulan. Yang keempat yaitu mengatur atau memberi sanksi kepada penghuni asrama yang melanggar peraturan. Yang kedua yaitu menyusun rencana anggaran belanja untuk pengolahan per tahun misalnya. Yang pertama, menentukan besar atau biayanya untuk pemeliharaan gedung, termasuk pencegahan dan perbaikan kerusakan ringan. Yang kedua, menentukan besar biayanya untuk menjaga kebersihan gedung dan halaman asrama sekolah, termasuk peralatannya. Dan yang terakhir yaitu membuat peraturan yang berkaitan dengan keamanan asrama sekolah. Yang pertama, kunci kamar harus disimpan di kantor asrama apabila penghuni hendak pergi ke sekolah atau berpergian untuk suatu keperluan, dan sebaiknya di kantor asrama disediakan tempat kunci tersendiri yang masing-masing kunci diberi kode atau nomor kunci. Baiklah, kesimpulan dari topik kita tentang administrasi layanan khusus pada kali ini yaitu secara umum pengertian administrasi adalah segenap proses penataan kerjasama dari sekelompok orang dengan menggunakan fasilitas dan perlengkapan yang ada untuk memperlancar dan mengefisienkan pencapaian tujuan suatu organisasi. Layanan khusus diberikan oleh sekolah kepada para siswanya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Administrasi layanan khusus di sekolah pada dasarnya ditetapkan dan diorganisasikan untuk suatu hal yang atau kegiatan yang positif. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang administrasi layanan khusus. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.